Kisah bidan desa di pedalaman Kalimantan. "Jangan berjualan malam ini, Kak. Aku takut," ucap Mila seraya mengelus-ngelus perutnya yang membuncit. "Apa yang kamu takutkan?" Basri mendekati Mila lalu mencium kening Mila yang basah karena keringat. "Entahlah, aku sendiri tidak tahu pasti. Hanya saja sejak tadi siang perasaanku tidak enak." Mila duduk di kursi plastik berwarna hijau. Dipandanginya motor Basri yang sudah dipenuhi barang-barang jualan. Sebuah keranjang putih telah diisi dengan bakul yang berisi nasi, telur berderet di dalam rak berdesakan dengan botol kecap dan juga saus tomat. Plastik putih berisikan bawang dan cabai sudah diselipkan di atas toples kerupuk. Ya, Basri berjualan nasi goreng dan tempatnya mangkal berada di depan gerbang perumahan yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari kediaman mereka. Namun, malam ini jarak yang biasanya tidak terasa jauh itu mendadak terbentang jauh, terutama bagi Mila yang sejak tadi tak henti-hentinya mengelus perut. Tingkah Mila ini tak luput dari perhatian Basri. Mila bukanlah perempuan yang penakut. Selama ini tak pernah ia merengek ketakutan karena ditinggal Basri berjualan hingga tengah malam. "Perutmu sakit?" tanya Basri ragu. Dia tahu betul usia kandungan Mila baru 6 bulan, belum waktunya anak mereka lahir. Mungkin dia mengeluh karena ingin bersikap manja kepada Basri. Pertanyaan Basri itu dijawab dengan gelengan kepala oleh Mila. Wajahnya muram, sebagian karena ia sendiri tidak tahu tentang apa yang sudah membuatnya gelisah. "Kalau begitu, apa kamu mau ikut kelapak?" Ia melirik lagi ke arah langit yang semakin temaram. Waktu terus berjalan, Basri pun harus segera berjualan demi mengumpulkan biaya untuk Mila melahirkan kelak. "Kakak harus berjualan malam ini. Kita itu perlu banyak biaya untuk anak kita, bukan hanya untuk pergi ke bidan. Tetapi kita juga perlu membeli pakaian dan juga perlengkapan untuk bayi kita." Basri berujar lagi, perlahan-lahan ia membujuk Mila agar dapat sedikit bersikap rasional. "Kalau memang kamu mau ikut kelapak, ayo segera ganti baju. Jangan lupa pakai jaket. Kakak tidak mau kamu nanti masuk angin." Ajakan dari Basri tidak disambut antusias oleh Mila. Perempuan yang belum genap berusia 20 tahun itu menarik nafas panjang lalu menghembuskannya perlahan. "Tidak apa-apa, Kak. Biarlah aku tetap di rumah saja. Mungkin hari ini perasaanku saja yang berlebihan." Dipaksakannya untuk tersenyum kepada Basri. "Kakak berangkat saja sekarang. Aku yakin pembeli sudah tidak sabar untuk menunggu nasi goreng kakak." Basri memandang istrinya sekali lagi, menangkap sisa kekhawatiran yang masih terlihat di wajah Mila. "Pergilah, Kak. Bawa uang yang banyak ya. Saat pulang nanti." Basri pun pada akhirnya tersenyum. Dilambaikannya tangan ke arah Mila sebelum ia berangkat ke lapak tempatnya berjualan. Mila masih duduk di depan teras, menatap sang suami hingga hilang di balik tikungan jalan. Sore sudah merambat jauh, sebentar lagi maghrib akan datang, tetapi dia masih enggan untuk beranjak dari tempatnya sekarang. "Mila!" Perempuan berdaster kuning pucat itu terkejut kala mendengar namanya dipanggil. Rupanya dia lama termenung di depan rumah hingga tak sadar ada orang yang memanggil-manggil namanya. "Mila, tidak baik melamun saat senja begini." Perempuan yang hanya lebih tua beberapa tahun darinya itu menggoyangkan telapak tangan di depan muka Mila. Mila tertawa malu. "Sudah lamakah kamu di sini?" Temannya menggeleng, matanya melirik perut Mila. "Kalau tidak salah hitung, sudah 6 bulan lebih ya kandunganmu." Ucapan temannya itu membuat Mila mengerjap bingung untuk sesaat. Obrolan basa-basi mereka dengan cepat berubah topik, kini membicarakan bayi yang ada dalam kandungan Mila. "Benar, sebentar lagi kami harus mengadakan acara 7 bulanan." Teman Mila lalu mengulurkan tangan menyentuh perut Mila dengan lembut. Walau dilakukan dengan hati-hati, bayinya seolah tak suka disentuh. Mila mengeluh menahan sakit. Beruntung dia bisa menyembunyikan rasa sakit tersebut sehingga temannya itu tidak tersinggung.
Ya sudah, aku harus pulang sekarang. Kamu masuklah ke dalam rumah Mila. Tidak baik perempuan hamil ada di luar rumah saat maghrib datang. Perempuan berpakaian panjang itu lalu berpamitan pergi. Mila berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah tertatih. Perutnya masih terasa nyeri walau tak sekuat tadi. Dinyalakannya lampu di ruang tengah, menyusul di kamar tidur dan juga dapur. Dia hanya tinggal berdua dengan Basri di rumah kontrakan ini. Jadi setiap malam lampu harus dinyalakan agar ia tak meringkuk takutan. Komplek perumahan tempat mereka berada saat ini cukup ramai. Hampir semua sudah terisi, sehingga siang hari selalu ribut oleh suara anak-anak yang tengah bermain. Namun, berbeda ceritanya saat malam hari. Suasana hiruk pikuk berubah sunyi. Usai Isya, semua penghuni lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, bercengkrama dengan keluarga seraya melepas lelah. Hanya di bagian depan komplek yang masih ramai. Para pelintas jalan tetap melintas seperti biasa, terlebih lagi ada beberapa pedagang yang mangkal di depan sana. Mila mendesah saat berbaring di kasur. Setahun tinggal di sini, belum pernah dia mendapati kejadian aneh. Akan tetapi, sudah 2 hari ini ia merasa gelisah, takut sendiri, takut gelap, bahkan takut untuk menutup mata. Mila akhirnya tertidur juga dibuai oleh suara nyaring dari televisi. Ia baru terbangun saat tengah malam karena kandung kemihnya sudah terasa penuh. Semula semua terasa biasa. Sampai saat Mila mengendus, aroma busuk begitu keluar dari dalam kamar mandi. Cuping hidungnya bergerak kembang kempis karena bau busuk yang datang seiring angin. Mila memegang pintu kamar mandi, menatap dapur yang terang benderang, mengira ada bangkai tikus yang ditinggalkan oleh kucing, tetapi ia tak mendapati bangkai apapun. Dia sudah akan beranjak masuk ke kamar, tetapi langkahnya pun kembali terhenti. Ada udara berhembus dingin di lehernya, seolah ada orang yang meniup dari arah belakang. Mila berpaling, lagi-lagi ia tak mendapati apapun. Ia bergegas masuk ke dalam kamar, membanting pintu lalu menguncinya rapat-rapat. Badannya basah oleh keringat sekaligus gemetar ketakutan. Mila mencoba bersembunyi di balik selimut tebal, sekaligus menghangatkan tubuhnya yang menggigil tak terkendali. Mata Mila tertutup rapat. Mulutnya terus mengucapkan doa, memohon ada keajaiban yang membangunkannya dari mimpi. Mila, Mila, dia terperanjat kaget. Telinganya menangkap suara yang tak asing tengah memanggil-manggil namanya. Lalu ia bernafas lega karena sadar bahwa yang memanggil adalah temannya tadi sore. Sebentar, ucap Mila. Suaranya masih bergetar. Perlahan disingkapkannya selimut, menarik nafas panjang untuk menenangkan debaran jantung yang terus berdegup kencang. Dilirik ke jam di dinding, sudah lewat tengah malam. Rupanya dia sial malam ini sehingga diganggu setan penunggu rumah. Mila, temannya memanggil lagi dengan nada tidak sabaran, mengetuk kaca jendela kamar Mila sampai berulang kali. Iya, tunggu sebentar, ujar Mila seraya berdiri. Langkahnya sedikit goyah ketika berjalan menuju jendela kamar yang tertutup gorden. Kenapa malam-malam main ke sini? Tanya Mila saat ia membuka grendel jendela kayu yang ada di kamarnya. Kini jendela sudah terbuka separuh. Ketika Mila tersadar, dia tidak boleh membiarkan siapapun masuk ke dalam rumah di malam hari. Tangan Mila terasa dingin, ia meneguk ludah dengan susah payah. Jendela dibanting kuat kembali tertutup dengan suara nyaring. Namun Mila sudah terlambat. Temannya sudah masuk ke dalam kamar, memandang wajah ngeri Mila dengan penuh kepuasan. Taring mulai menyembul di sela bibir temannya Mila, rambut acak-acakan membuat wajahnya sulit dikenali. Aroma busuk menusuk hidung, berasal dari cairan kental yang jatuh dari kepala teman Mila. Bukan dari kepala, tepatnya dari isi perut yang menjuntai di bawah kepala. Usus, lambung, pankreas, jantung, serta paru-paru yang bergelantungan meneteskan cairan kental berwarna merah dengan bau yang sangat busuk. Mila menjerit sekuat tenaga, namun teriakannya teredam oleh suara televisi hingga tak seorang pun sadar jika Mila berada dalam bahaya. Kuyang yang berada di hadapan Mila menyeringai. Matanya yang merah menyala, lidahnya yang panjang menjilat bibir dengan tidak sabar.
Sudah sejak tadi sore dia mengincar Mila. Darah ibu hamil pasti bisa memuaskan dahaga yang telah menyiksanya sekian lama. Tok tok tok, tok tok tok. Suara pintu digedor berulang kali mengejutkan keluarga Marwan yang masih terlelap. Istrinya bangun dengan jantung berdebar kencang, lalu menggoyang-goyang tubuh sang suami. Bah, bangun bah, ada orang mengetuk pintu dari tadi. Ujarnya panik seraya tak henti mengguncang-guncang badan Marwan. Marwan mengeluh. Ia pulang larut malam, kantuk dan lelahnya belum hilang sepenuhnya. Abah, bangun bah. Istri Marwan kian panik karena pintu terus digedor tanpa henti. Marwan yang tak kunjung bangun membuatnya kesal sendiri hingga dicubitnya sekuat tenaga. Marwan langsung terduduk sakitan. Matanya kini terbuka lebar, berwarna merah karena kantuk bercampur kesal setelah dibangunkan dengan cara yang kasar. Coba intip keluar, bah. Siapa yang ada di depan pintu? Bukannya merasa bersalah, istri Marwan justru mendorong suaminya agar segera turun dari ranjang. Aku takut itu perampok. Ah, intip saja sendiri. Aku masih mengantuk. Marwan berancang-ancang kembali tidur, tetapi belum lagi kepalanya menyentuh bantal, istri Marwan mencubit pinggangnya sekali lagi. Dia tidak memiliki kesempatan untuk sekedar menggerutu, istrinya telah membelalakan mata karena geram, membuat Marwan terpaksa beranjak keluar kamar dan melupakan rasa kantuknya. Mereka berjalan berhati-hati, berusaha agar tidak terdengar dari luar. Tangan Marwan bergerak perlahan, membuka tirai jendela untuk mencari tahu siapakah orang yang kurang ajar yang telah membangunkannya. Basri mah, Marwan bergegas membuka pintu, mendapati tetangganya yang berdiri dengan wajah pucat pasi. Ada apa, Bas? Kami pikir dirimu perampok. Menggedor-gedor pintu saat gelap seperti ini. Basri tidak berbicara. Mungkin tepatnya tidak bisa berbicara. Hanya tangannya saja yang bergerak-gerak tidak karuan menunjuk rumahnya yang tepat berada di samping rumah Marwan. Keringat sebesar jagung mengalir di dahi Basri, wajahnya sepucat kapur. Ada apa di rumahmu? Apa Mila mau melahirkan? Istri Marwan ikut bersuara. Ia mengintip dari balik punggung sang suami. Basri mengangguk, lalu menggeleng dengan panik, membuat Marwan dan istrinya semakin kebingungan. Dada Basri bergerak naik turun dengan cepat, menandakan kecemasan yang kian memuncak. Tanpa memberi aba-aba, ditariknya tangan Marwan agar mengikuti langkahnya. Istri Marwan berlari-lari kecil untuk menyusul mereka berdua. Akan tetapi Basri berjalan terlalu cepat sehingga dengan mudah dia tertinggal. Baru saja dia sampai di ambang pintu rumah Basri ketika mendengar suaminya mengucap istighfar. Perempuan bernama Rina itu mempercepat langkah masuk ke dalam kamar Basri dan ternganga kaget. Mila terlentang di lantai, rambutnya tergerai berantakan, lengket oleh cairan berwarna merah kecoklatan. Dadanya tak lagi bergerak. Begitu pula perut Mila yang kini terlihat mengempis. Lutut Rina terasa goyah, disertai mata yang mendadak berkunang-kunang. Dapat dirasakannya rengkuhan tangan Marwan yang berusaha menenangkan dirinya. Namun terlambat. Perut Rina bergolak hebat. Dia muntah seketika, membuat kamar Basri dan Mila semakin berantakan. Keesokan harinya, warung sayur satu-satunya di komplek itu ramai oleh pembeli. Para ibu rumah tangga berkerumun sambil membicarakan tentang kematian Mila yang tragis. Jadi kalian menemukan Mila sudah dalam keadaan meninggal? Kabarnya janin dalam kandungan Mila itu hilang. Apa benar, Bu? Rina berdiri tanpa bergerak. Bahkan bernafas pun sulit ketika gerombolan ibu-ibu komplek mengurungnya. Dia hanya berencana untuk membeli garam di warung. Tanpa disangka, kini menjadi pusat perhatian utama. Para ibu rumah tangga yang jenuh dengan pekerjaan rumah itu langsung menyerbu Rina begitu tahu ia keluar dari rumah. Sudah. Kasihan Bu Rina dikerubuti seperti itu. Pemilik warung menarik Rina, memberinya ruang untuk bernafas lega. Akan tetapi Rina salah ketika mengira jika dirinya bisa lepas dari berondongan pertanyaan. Si Basri itu tidak berkata apa-apa saat kami datang melayat. Sepertinya dia terlalu terpukul. Kulihat dia seperti orang linglung dan hanya menangis ketika istrinya dimakamkan. Pemilik warung itu menatap lekat ke arah Rina. Jadi
Hanya Ikam yang bisa menjelaskan kepada kami tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Mila. Ya, benar. Warga komplek yang sebagian besar sudah mengenal Mila langsung datang berbondong-bondong begitu mendengar kabar kematiannya, terlebih lagi ketika beredar kabar bahwa perempuan muda itu meninggal dunia secara tidak wajar. Namun, rasa ingin tahu mereka pun tidak terpuaskan. Keluarga Mila datang siang itu dan membawa jenazah putri mereka untuk dimakamkan di kampung halaman. Sedangkan Basri yang masih linglung hanya bisa menuruti kehendak sang mertua, rumah naas itu ditinggalkan beserta cerita tentang penghuninya yang meninggal secara mengejutkan. Eh, kata Bu RT, bisa jadi Mila itu mati karena kuyang. Dengar-dengar lagi, tubuh Mila itu seperti kehabisan darah. Perempuan dengan rambut di ekor kuda yang bernama Lastri duduk di dekat Rina. Apa itu benarin? Rina bergidik. Ingatannya kembali berputar atas kejadian 2 hari silam saat dia harus melihat kejadian mengerikan di depan matanya. Menurutku, itu memang ulah kuyang, ujar Rina akhirnya. Ya, jawaban dari Rina membuat mereka semua terdiam, terlebih lagi Lastri yang tengah hamil muda. Meskipun ini anak kedua, tetap saja ia merasa ketakutan. Jadi, di zaman sekarang itu masih ada kuyang? Tanyanya seraya mengelus lengan, bulu romanya merinding walau sekarang siang bolong. Pemilik warung menatap Lastri, lantas menggeleng pelan dengan ekspresi prihatin. Kuyang itu ilmu turunan, Las. Tidak akan hilang meskipun akhir zaman. Lastri yang berasal dari Pulau Jawa pun semakin mengkeret dielusnya perut yang belum terlihat buncit karena janinnya baru berusia beberapa minggu. Jangan takut, kuyang itu baru saja mendapat mangsa, maka dia tidak akan berkeliaran dalam waktu dekat. Rina menenangkan Lastri sebisanya. Tapi untuk berjaga-jaga, sebaiknya selalu membawa peniti dan juga bawang putih. Tanam jerangau di dekat rumah, maka kuyang tidak akan mendekat ke rumah yang berbau jerangau. Kuyang? Perempuan bertubuh jangkung menyela pembicaraan mereka. Wajah cantiknya berkerut, tanda tak suka. Di mana ada kuyang ibu-ibu? Sudahlah, jangan menyebar kabar tanpa bukti. 6 orang perempuan lain terdiam malu. Satu persatu mereka mengundurkan diri hingga tersisa Lastri, Rina, dan juga pemilik warung. Bidan yang membuka praktek di komplek mereka menggelengkan kepala dengan kesal. Kabar kematian Mila yang misterius tentu akan membuat pasiennya ketakutan hanya karena sosok kuyang yang bahkan belum bisa dibuktikan keberadaannya. Terlebih lagi, Mila adalah anak dari sahabatnya semasa sekolah dasar dulu. Warga bukannya bersimpati atas musibah Mila, mereka justru asyik bergosip tentang hal-hal yang belum bisa ditunjukkan buktinya. Tidak ada kuyang di sini. Tegasnya sekali lagi, wajahnya cemberut ketika pergi meninggalkan warung diiringi oleh bidan magang di tempat prakteknya. Ketiga perempuan yang tersisa di warung pun saling melirik. Teguran dari Fatihah bukannya memberikan rasa aman, tetapi justru menimbulkan rasa curiga. Bukannya dia baru pulang dari kampung halaman? Dagu pemilik warung digerakkan ke arah Fatia. Ia berbisik. Banyak sekali perubahannya kulihat. Wajahnya juga semakin cantik. Kulitnya juga bertambah putih. Mereka terdiam lagi, terutama Rina dan pemilik warung yang sama-sama berasal dari Kalimantan. Keduanya tahu betul pemuja kuyang akan terlihat semakin cantik setiap harinya dan tidak pernah nampak menua. Rasa curiga dengan cepat tumbuh di hati kedua perempuan itu. Apalagi Fatia yang sesungguhnya sudah berumur 50 tahun itu tak terlihat memiliki keriput. Wajahnya tetap segar dengan kulit mulus sempurna. Lastri, kamu itu kan biasanya periksa ke bidan Fatia kan? Tanya pemilik warung sambil mengalihkan pandangan dengan cepat ke arah Lastri. Lastri mengangguk. Hanya ada satu tempat praktek bidan di komplek mereka. Tentu saja dia pun juga memeriksakan diri di sana. Begitu juga dengan mendiang Mila. Keningnya berkerut saat teringat Fatia baru kembali dari kampung bertepatan dengan hari meninggalnya Mila. Apa mungkin ya bidan Fatia yang menjadi kuyang? Bisik kecut.
Mereka sibuk berbisik-bisik hingga tanpa sadar ada perempuan lain yang ikut menguping. Seminggu sudah berlalu, komplek yang sudah sepi kini semakin sepi. Para lelaki tidak berani meninggalkan rumah, memilih menjaga istri dan anak-anak mereka. Malam itu, di langit tampak kepala tanpa tubuh yang sedang terbang di udara. Hidungnya mengendus wangi bayi yang baru dilahirkan, lalu terbang melesat menuju ke arah bayi tersebut. Sesekali terlihat percikan merah dan biru dari organ perut yang menjuntai, diiringi oleh anyir darah yang nyaris membusuk. Dia kembali berburu, mencari mangsa yang tidak waspada untuk memuaskan dahaga. Tapi sayang, kali ini perburuannya tak semulus biasa. Marwan yang masih belum tidur memilih duduk di teras rumah sambil merokok. Segelas kopi yang masih mengepulkan uap berada di sampingnya. Mata Marwan mendadak tertarik pada cahaya gemerlapan di langit. Tidak terlalu tinggi, sehingga matanya pun bisa melihat dengan jelas keganjilan tersebut. Marwan ternganga ketika ia berhasil melihat dengan jelas. Kuyang! Teriakan Marwan ini mengejutkan para tetangganya yang juga belum tidur. Mereka bergegas keluar menengok ke arah yang ditunjuk oleh Marwan. Malam itu gelap gulita karena sedang terjadi pemadaman listrik, hanya sesekali diterangi oleh kilatan petir yang menyambar di udara. Angin bertiup kencang menciptakan suasana yang mencekam seiring dengan gemuruh petir yang menyusul kilat. Tampak warga berlarian sambil berteriak-teriak di tengah jalanan yang belum diaspal. Mereka semua mengejar Kuyang yang melintas di atas rumah Marwan. Sosok Kuyang itu melayang-layang di antara pepohonan, bergerak dengan cepat dan lincah. Warga yang dipimpin oleh Marwan masing-masing membawa tongkat dan juga parang di tangan mereka. "Ayo, jangan biarkan Kuyang itu lolos!" teriak Marwan. Suaranya terdengar parau karena terlalu lama berteriak. Hilang sudah rasa takutnya, karena sekarang ada banyak warga yang membantu memburu Kuyang tersebut. Warga lainnya mengikuti di belakang, termasuk para peronda yang memang dikenal memiliki nyali lebih tinggi. Sementara warga-warga lain terus mengikuti meskipun tangan mereka gemetar karena harus memegang parang sambil berlari kencang. Mereka melewati rumah-rumah yang semula sepi, lalu berubah ramai karena mendengar keributan tersebut. Setiap penghuni rumah melongo sebentar untuk mencari tahu apa penyebab rombongan lelaki itu berlarian di malam hari. Sebagian lagi ikut bergabung, sementara sisanya memilih menutup pintu rapat-rapat dan bersembunyi di balik selimut. Kuyang yang mereka kejar terbang semakin cepat. Semula sosok itu hanya membumbung rendah di atas atap-atap rumah, menyelinap di antara pepohonan yang rindang. Kini dia tampak semakin meninggi. Warga berusaha sekuat tenaga untuk tetap mengejarnya walaupun jarak yang terbentang kian jauh. Suara detak jantung mereka berpacu dengan kecepatan terbang Kuyang. Keringat membasahi tubuh mereka, tetapi semangat mereka tak padam. Namun, langkah mereka terhenti tiba-tiba di dekat rumah bidan Fatia. Kuyang tidak terlihat lagi. Nafas warga masih terengah-engah. Mereka saling berpandangan karena kebingungan. Kemana? Kemana perginya? Tanya Marwan dengan nada putus asa. Tadi kulihat masih di sekitar sini. Puluhan pasang mata warga tertuju pada rumah kecil yang dibangun menyendiri terpisah dari perumahan di komplek itu. Rumahnya tampak tenang dan sunyi. Jendela-jendelanya tertutup rapat. Lampu minyak berkedip pelan di beranda berkedip-kedip tertiup angin. Tentu, bidan Fatia sengaja memasang lampu itu di beranda dengan tujuan agar memudahkan calon pasiennya datang di saat listrik padam seperti ini. Akan tetapi, entah kenapa, warga pada malam itu berpendapat lain. Mereka menganggap pelita kecil itu menjadi isyarat bagi Kuyang agar tak tersesat pulang. Mereka semua saling berpandangan dengan raut wajah curiga. Tak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam rumah itu, sehingga Marwan pun maju ke arah depan dan mengetuk pintu rumah bidan Fatia dengan keras. "Bu bidan, Bu bidan!" Panggilnya dengan nada bertanya. Tak ada jawaban dari dalam rumah. Suasana hening, masih terasa hening, hanya suara angin dan desiran dedaunan yang terdengar. Kecurigaan warga di sini semakin kental.
Kenapa dia tidak menjawab? Bisik salah satu dari mereka. Mungkin saja sedang tidak ada di rumah, jawab yang lain meskipun ragu. Dan malam itu, warga pulang dengan tangan kosong, ditambah perasaan was-was, mereka gagal menangkap Kuyang yang telah memangsa Bila. Keadaan bisa menjadi lebih menakutkan jika Kuyang itu tak segera diusir dari wilayah mereka. Semua takut memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Di keesokan hari, desas-desus mulai terdengar di seluruh komplek. Kabar yang mengejutkan dan membuat bulu kuduk meremang itu menyebutkan Fathiyah adalah pemilik ilmu Kuyang. Berita ini pun menyebar cepat bagaikan api yang menjilati rerumputan kering. Warga saling berbicara di pasar, di jalan, di warung kopi. Apakah benar bidan Fathiyah yang kita kenal baik itu sebenarnya adalah Kuyang? Tanya Lastro dengan wajah cemas. Tidak mungkin. Dia itu kan selalu membantu kita saat melahirkan. Jawab yang lain meskipun ada suaranya tak sepenuhnya yakin. Bidan Fathiyah yang biasanya ramah dan suka menolong kini menjadi pusat kecurigaan. Orang-orang mulai menjauhi rumahnya, takut untuk mendekat. Rumah bidan Fathiyah yang biasanya ramai tak lagi sama karena warga mulai kasakusuk mencurigai bidan Fathiyah. Bahkan sebagian di antara mereka sudah terang-terangan menyebut Fathiyah membuka praktik bidan demi untuk melancarkan usahanya menemukan perempuan hamil. Warung sayur milik Sida yang menjadi tempat berkumpulnya para ibu-ibu menjadi semakin ramai. Percakapan mereka didominasi oleh pengejaran Kuyang yang berakhir gagal itu. Lalu ditambah pula dengan kecurigaan bahwa bidan Fathiyah adalah pemilik minyak Kuyang. Kecurigaan itu pun diperkuat oleh fakta dari wajah Fathiyah yang tak terlihat menua walaupun umurnya sudah semakin tua. Kamu itu harus berhati-hati, Las. Jangan sampai tergiur pergi ke rumah bidan Fathiyah, kata Sida sambil menimbang bawang putih yang akan dibeli Lastri. Benar, jangan sampai kamu ataupun anakmu yang jadi korban. Tambah yang lain, perempuan tersebut sibuk memilih sayur pakis yang akan dimasak dengan udang. Lastri juga mulai merasa cemas, terlebih ketika suaminya juga melarang keras dia pergi ke rumah bidan Fathiyah. Lebih baik kamu periksa ke bidan lain saja. Biayanya sama saja kok. Orangnya juga ramah. Rina di sini ikut dalam obrolan itu. Sementara itu di rumahnya, bidan Fathiyah merasakan kegelisahan yang mendalam. Dari balik jendela, dia bisa melihat bagaimana warga kini mulai menjauhi rumahnya. Tak ada lagi yang datang untuk berobat atau sekedar menyapa. Dia juga sudah mendengar bisik-bisik dan kasak-kusuk dari kejauhan tentang dirinya yang diduga sebagai Kuyang. Kabar itu dibawakan langsung oleh asistennya yang kebetulan dicegat oleh warga saat akan berangkat kerja ke rumah bidan Fathiyah. Wajar jika bidan Fathiyah akhirnya merasa marah. Dia duduk di kamar sambil menatap cermin. Ya, wajahnya memang cantik. Mungkin itu salah satu alasan dari warga mencintainya. Apa menjadi cantik ini salahku juga? Apa mereka semua menuduhku? Tanyanya pada diri sendiri dengan suara bergetar. Amarahnya semakin memuncak saat ia mendengar dengan lebih jelas percakapan warga yang sedang berjalan di depan rumahnya. Iya, aku mendengar sendiri loh dari warung Bu Sida. Katanya Fathiyah itu Kuyang, kata salah satu warga dengan nada penuh kengerian. Lawan bicara orang itu bergidik ngeri kala melihat rumah bidan Fathiyah lantas bergegas pergi dari sana seolah-olah bidan Fathiyah akan mengincarnya karena sedang membicarakan ajian Kuyang itu. Tatanan lagi dengan segala tuduhan tanpa dasar yang terus menyebutkan namanya. Fathiyah memutuskan untuk melabrak warung tempat ibu-ibu biasa berkumpul dan bergosip itu. Dengan langkah cepat dan penuh amarah, dia keluar dari rumahnya. Matahari pagi mulai meninggi, tetapi hawa dingin masih terasa menusuk tulang. Setibanya di warung, Fathiyah pun langsung disambut oleh tatapan kaget dan cemas dari para ibu-ibu. Apa yang sedang kalian bicarakan tentang aku? Teriak Fathiyah dengan suara lantang, tangannya gemetar mencengkram erat pintu warung itu. Apa yang kalian tuduhkan padaku? Kuyang, apa kalian pikir
Aku ini adalah makhluk tidak bertuhan. Suasana seketika menjadi tegang. Para ibu-ibu yang tadinya asyik bergosip kini terdiam, beberapa bahkan mundur dengan wajah takut. Kami hanya mendengar dari yang lain, Bidan Fatia. Kami tidak tahu apa-apa, jawab Lastri meskipun nada suaranya bergetar. Omong kosong. Kalian sudah menyebarkan fitnah tanpa bukti. Aku ini adalah bidan yang sudah membantu kalian semua selama bertahun-tahun. Hah? Dan ini, dan ini balasannya. Suara Fatia pecah, air mata mulai mengalir di pipinya. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya dituduh seperti ini. Para ibu-ibu mulai saling berpandangan, sebagian merasa bersalah tetapi tak berani mengakui. Kami itu hanya ingin memastikan keselamatan hidup kami, jawab Sidah. Bidan Fatia menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. Lalu, kalian pikir tuduhan kalian ini bisa membuat hidup kalian terasa lebih aman? Yang ada, kalian hanya akan menambah dosa dan juga musuh. Dengan kata-kata terakhirnya, Bidan Fatia berbalik meninggalkan warung sayur Sidah. Langkahnya berat, hatinya dipenuhi kesedihan sekaligus kemarahan. Dia tahu bahwa membersihkan namanya tidaklah akan mudah. Kepercayaan yang telah ia bangun bertahun-tahun kini runtuh seketika karena sebuah fitnah yang kejam. Komplek tersebut kini dipenuhi ketidakpercayaan. Bidan Fatia hanya bisa berharap bahwa kebenaran suatu hari akan terungkap. Dia tidak langsung pulang ke rumah. Bidan Fatia memutar langkah menuju kediaman ketua RT dan meminta pendapat tentang fitnah yang ditujukan oleh warga padanya. Ketua RT yang sudah mengenal Bidan Fatia dengan cukup lama pun lalu memutuskan untuk ikut campur. Dia pun menegaskan kepada para warga agar tidak menuduh sembarangan jika tidak memiliki bukti-bukti. Setelah ketua RT turun tangan, desas-desus tentang Bidan Fatia sebagai kuyang mulai mereda. Namun, meskipun gosip mereda, pandangan sinis dan penuh kecurigaan terhadap Bidan Fatia tidaklah hilang begitu saja. Setiap kali Bidan Fatia melintas di jalan desa, dia bisa merasakan tatapan dingin yang mengikuti setiap langkahnya. Hanya asisten Bidan Fatia yang selalu sabar menemaninya. Dia selalu datang setiap hari, bahkan kadang menginap di rumah Bidan Fatia. Asistennya bernama Nabila. Itulah yang menjadi satu-satunya teman bagi Bidan Fatia. Terlebih lagi, Bidan Fatia memang tidak memiliki suami dan juga anak, sehingga kedatangan Nabila selalu diterimanya dengan senang hati. Akan tetapi, ketenangan itu tak berlangsung lama. Menjelang dini hari, mereka semua kembali dikejutkan oleh teriakan seseorang. Kali ini berasal dari Lastri yang tiba-tiba menjerit ketakutan. Suaranya saat meminta tolong terdengar keras di tengah keheningan malam. Kuyang, ada Kuyang! Teriakan dengan suara ketakutan. Lastri berdiri di depan rumahnya, menunjuk-nunjuk ke arah bayangan gelap yang melayang cepat di atas pepohonan. Wajahnya pucat, dengan tubuh gemetar ketakutan. Warga yang mendengar teriakan dari Lastri pun segera keluar dari rumah mereka. Semua berlari ke arah yang sudah ditunjukkan oleh Lastri, berusaha mengejar sosok Kuyang tersebut. Ayo, kita tangkap Kuyang jahanam itu. Jangan biarkan dia lolos lagi, seru Marwan yang memimpin pengejaran. Sosok Kuyang itu terbang dengan kecepatan tinggi, menyelinap di antara pohon-pohon dan atap rumah. Warga berlari sekuat tenaga. Nafas mereka tersengal-sengal karena berusaha mengimbangi kecepatan makhluk itu. Jangan sampai kita kehilangan jejak, teriak salah satu warga untuk membangkitkan semangat teman-temannya. Namun, kejadian yang sama kembali terulang. Sosok Kuyang itu berhasil meloloskan diri. Mereka semua kehilangan jejaknya di dekat rumah Bidan Fatia. Kegeraman warga di sini semakin memuncak karena kembali menemukan masalah yang serupa. Jejak Kuyang itu lagi-lagi menghilang di dekat rumah Bidan Fatia. Ini tidak bisa dibiarkan. Pasti ada yang tidak beres, kata warga dengan suara keras. Setiap kali sosok Kuyang itu muncul, sosok itu selalu saja menghilang di sekitaran rumah Bidan Fatia. Ini mencurigakan. Dengan marah, mereka pun beramai-ramai menuju rumah Bidan Fatia. Mereka lalu berkumpul di depan rumah. Wajah-wajah mereka penuh kemarahan dan juga kecurigaan.
"Fatia, keluar! Jangan bersembunyi!" teriak Usman, suami dari Lasri dengan nada menggertak. Ketukan keras di pintu dan juga teriakan warga membuat suasana semakin tegang. Bidan Fatia yang berada di dalam rumah merasa hatinya berdebar dengan kencang. Dia juga merasa geram karena kembali dituduh sebagai kuyang. Akhirnya dia yang sudah tidak tahan pun segera membuka pintu lalu berkacak pinggang. "Apa? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Akui saja kalau kau itu memakai minyak kuyang dan tadi kau hampir saja menghisap darah istriku," teriak Usman gusar. Bidan Fatia menggelengkan kepala dengan tegas. "Aku bukanlah pemuja kuyang. Aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan saat ini, tapi aku bukan makhluk itu. Aku ini hanyalah seorang bidan yang bertugas menolong kalian, bukan justru mencelakakan." Namun warga tetap tidak puas, mereka terus mendesak dan terus menuduh. "Kalau memang kau bukan kuyang, ayo buktikan. Lepaskan kerudungmu itu. Kami ingin melihat lehermu." Bu Fatia terdiam karena terkejut dengan permintaan yang sangat menghina itu. Bibirnya bergetar pelan, menahan rasa sakit hati. "Ini penghinaan. Ini adalah penghinaan. Apa kalian tidak punya rasa hormat? Aku adalah seorang wanita yang terhormat. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini." Akan tetapi warga terus mendesak. Mereka bersikeras bahwa pasti akan ada garis merah yang melingkar di leher Bidan Fatia, garis yang menjadi bukti bahwa dia memang benar sosok kuyang yang dimaksud. "Kalau memang kau tidak bersalah, kau tidak akan keberatan untuk menunjukkan lehermu," kata Marwan sinis. "Kami semua hanya ingin memastikan." "Baik, baiklah. Kalau memang ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah," katanya sambil perlahan melepaskan kerudung yang menutupi kepalanya. Seluruh mata yang ada tertuju kepada leher Bidan Fatia. Mereka mencari-cari garis melingkar yang konon katanya menjadi tanda sosok kuyang. Namun tidak ada tanda apapun di leher Bidan Fatia. Kulitnya mulus, tidak ada bekas ataupun tanda yang mencurigakan. Warga mulai saling berpandangan. Mereka semua kebingungan dan sedikit rasa malu mulai muncul di wajah mereka. Tapi bagaimana mungkin?" bisik salah satu warga. "Jejak kuyang itu selalu hilang di sekitaran sini." Bidan Fatia menarik nafas panjang, menahan air matanya yang hampir tumpah. Nabila, sang asisten yang muncul di belakangnya pun mengusap-ngusap punggung Bidan Fatia pelan. Dia bisa merasakan seberapa dalam sakit hatinya Bidan Fatia karena selalu dituduh dengan semena-mena. "Bagaimana? Hah? Sudah puas? Apa kalian sekarang semua percaya bahwa aku bukanlah kuyang?" tanyanya dengan suara yang masih bergetar. Marwan yang merasa bersalah menundukkan kepalanya lantas berkata, Kami semuanya ingin memastikan keselamatan bagi para warga." Bidan Fatia mengenakan kembali kerudungnya sambil mencoba menenangkan diri. "Baik, baik. Kalian memang berusaha memastikan keselamatan seluruh warga. Tapi kalian tega menuduhku yang tidak bersalah sama sekali." Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan membanting pintunya dengan keras. Usman, Marwan, dan warga lain pun bubar dengan menyimpan rasa malu. Namun di saat yang bersamaan, ketika para warga sibuk mengejar sosok kuyang, Rina, istri dari Marwan, memilih untuk tidak ikut serta. Firasatnya mengatakan jika ada sesuatu yang ganjil, sehingga dia mengubah haluan pergi ke rumah Sida, pemilik warung sayur yang tak pernah sepi pembeli itu. Setibanya di depan rumah Sida, Rina melihat pintu rumahnya sedikit terbuka. Ia nekat lalu mendorong pintu itu dengan perlahan, membiarkan dirinya masuk ke dalam. Dia tahu betul kalau Sida hanya tinggal seorang diri tanpa keluarga. Suaminya sudah lama meninggal dunia. Pernikahan mereka juga tak menghasilkan anak. Malam itu, entah kenapa, insting dari Rina membuatnya berani masuk ke dalam rumah Sida. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil pada diri Sida. Setelah beberapa kali melihat perempuan berkulit putih itu selalu saja berusaha menyudutkan Bidan Fatia, seakan-akan ia senang melihat Bidan Fatia menjadi tertuduh pengguna minyak kuyang.
Begitu masuk ke dalam rumah Sida, Rina langsung menutup hidungnya. Udara malam ruangan itu lembab dan berbau tak sedap seperti sampah yang sudah berhari-hari tidak dibuang. Di ruang tamu, barang-barang terlihat berserakan di mana-mana. Piring-piring kotor menumpuk di meja makan yang penuh debu. Lalat berterbangan di atas tumpukan sampah yang ada di sudut ruangan. Lantai yang tertutup kotoran dan serpihan makanan membuat setiap langkah Rina terasa berat karena dia harus menahan mual. Rina menelan ludah saat melangkah masuk lebih dalam ketika melewati ruang keluarga yang sama kotornya. Sofa yang robek-robek dan penuh noda tergeletak begitu saja. Sementara di lantainya terdapat baju-baju kotor yang berserakan. Bau apek semakin kuat, membuat Rina semakin kesulitan bernafas. Di dapur, kondisinya pun tidak lebih baik. Sisa-sisa makanan yang sudah membusuk memenuhi tempat cuci piring, sementara tikus-tikus kecil berlarian di sekitaran tumpukan sampah yang ada di lantai. Lemari dapur penuh dengan botol-botol kosong dan plastik-plastik berisi makanan basi. Rina merasa mual melihat pemandangan itu, tapi tekadnya untuk mencari tahu lebih banyak tetap kuat. Perlahan-lahan, Rina menuju kamar tidur. Ketika ia membuka pintu kamar, ia pun disambut oleh pemandangan yang tak kalah mengerikan. Tempat tidur yang berantakan, sprei yang kotor, dan pakaian yang berserakan di mana-mana. Di atas meja rias, kosmetik, dan obat-obatan tercampur aduk tanpa aturan. Beberapa bahkan tumpah dan mengering hingga meninggalkan noda yang menjijikan. Rina bergidik ngeri, terlebih lagi ketika ia mendapati tempat tidur kosong. Sida tak terlihat dimanapun. Jantung Rina berdebar kencang setelah memastikan lagi jika sosok Sida tak ada di atas tempat tidur. Dia ingat betul cerita dari ibunya dulu, bahwasanya badan para pemilik kuyang biasanya bersandar di balik pintu. Rina berjingkat pelan. Ia memeriksa balik pintu lalu terkesiap kaget. Ya, cerita dari ibunya itu benar adanya. Tepat di balik pintu itu ada sebuah tikar pandan yang menggulung tubuh Sida, tepatnya tubuh Sida yang tidak memiliki kepala. Mata Rina langsung berkunang-kunang. Butuh waktu beberapa saat sebelum ia bisa mengendalikan diri. Dirogohnya plastik yang sejak tadi dibawanya dari rumah. Ya, Rina memang sudah mempersiapkan benda itu dari beberapa waktu lalu. Tangannya bergetar ketika ia mulai meletakkan ijuk, bila lidi, dan pecahan beling di leher Sida. Seluruh tubuhnya merinding hebat ketika ia menyentuh kulit Sida yang berwarna biru dan sedingin es itu. Dia tak lagi berlama-lama di rumah Sida. Rina segera berlari pulang, lalu membilas tangannya sampai bersih. Bau anyir dan amis masih tercium dari tubuh Rina, sehingga ia pun lalu memutuskan untuk mandi. Marwan yang baru saja pulang dari rumah bidan Fatia keheranan begitu melihat istrinya yang mandi di tengah malam. Namun belum sempat Marwan bertanya, ia dikejutkan dengan lengkingan nyaring yang tak lazim. Marwan bergegas keluar menyusul ke arah suara. Dia tidak sendirian. Para warga yang tadinya ikut menyerang rumah bidan Fatia pun segera mengikuti langkahnya. Mereka semua tergesa-gesa menuju ke rumah Sida. Di sana semua orang pun langsung terdiam kala melihat pemandangan mengenaskan. Sida yang sudah tewas dengan kepala terpisah dari badannya. Di malam itu, semuanya baru sadar bahwa Sidalah yang menjadi kuyang selama ini dan menghantui semua warga. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi, kisah dari tanah Kalimantan selalu menarik untuk disimak dan ini dapat banget ya. Horornya dapat banget dan misterinya dapat di sini bagaimana seorang bidan Afifah ya, korban daripada fitnah. Dan ini tentang kuyang, ternyata tentang kuyang teman-teman, di mana Sida ternyata adalah penganut ilmu kuyang tersebut dan bidan Afifah hanyalah korban dari fitnah. Luar biasa di sini. Pengetahuan saya tentang kuyang sih, yang saya tahu salah satu senjatanya adalah lengkingan ya, teriakannya yang sangat keras. Nah, itu salah satu senjatanya. Dan biasanya penganut ilmu kuyang ini ketika dia pergi itu ada yang menjaga tubuhnya tuh, ada yang menjaga tubuhnya agar dia bisa kembali lagi dengan selamat. Di sini luar biasa ya. Akhirnya ya itulah
Siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Pada akhirnya terbukalah, terkuaklah semua. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Yang pertama, kita jangan terlalu cepat termakan dengan gosip, walaupun memang sudah mengarah tapi belum dapat dibuktikan. Jadi di sini untungnya warga tidak bertindak secara gegabah ya, walaupun sebenarnya itu sudah sangat melukai hati bidan Afifah itu ya. Karena ketika dia seorang wanita ketika harus membuka hijabnya di depan orang banyak tuh adalah sebuah pelecehan ya. Tapi alhamdulillah akhirnya semuanya terkuak, bidan Afifah juga sudah baik lagi namanya di desa, dan semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Terima kasih untuk Kenang Akinasi, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya ya, yang pasti seru-seru, dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada pihak YouTube yang sudah menjalin kerjasama lagi dengan kami. Atas kepercayaannya kami ucapkan terima kasih, sehingga kami bisa upload lagi ya di setiap harinya, setiap malam jam 9. Terima kasih juga dukungannya teman-teman ya semuanya ya, karena dukungan dari teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Aduh, kemarin udah lemes banget tuh. 6 hari ya Pak, 6 hari ya kita nggak upload ya kemarinan itu. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar ya, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman ya yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik dong tombol like ya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap hari ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang punya kisah horor misteri, yang apabila mungkin berkenan dibagikan di channel kami, yang dia angkat dari kisah nyata ya, yang berdasarkan pengalaman pribadi, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.